Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Eka Herandi Siregar yang akan membawakan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja walaupun kita belajarnya masih melalui daring. Walaupun seperti itu, kita tidak pernah putus asa dalam belajar karena kita ingin mencapai sebuah cita-cita kita. Ya baiklah, kali ini kita akan belajar tentang buku pengayaan non-fiksi. Buku pengayaan non-fiksi ini adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada pembelajaran tertentu. Buku pengayaan non-fiksi juga berisi wawasan ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal dan biasanya berisi pengetahuan tentang kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, komputer, ekonomi, dan sekaligus pendidikan dan kepribadian. Penggolongan buku pengayaan non-fiksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada materi, yang di dalamnya itu ada pengetahuan, keterampilan, kepribadian. Dan ada juga yang kedua itu penyajian. Penyajian ini dibagi menjadi dua, ada ilmiah, non-fiksi, dan ada juga non-ilmiah. Karakteristik buku pengayaan non-fiksi terdapat ada 3 bagian. Yang pertama, materi bersifat kenyataan atau rekaan. Yang kedua, materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan juga. Dan yang ketiga, materi disajikan secara populer ataupun teknik lain yang inovatif. Dan penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, dan menggunakan penyajian gambar. Penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Ciri-ciri buku pengayaan non-fiksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, materi atau isi yang bersifat kenyataan. Yang kedua, penyajian buku dilakukan secara populer. Dan yang ketiga, pengembangan isi tulisan tidak terikat pada kurikulum. Dan yang keempat, bentuk penyajian yang berupa deskriptif dan dapat disertai gambar. Dan ada juga butir-butir buku penting dalam pengayaan non-fiksi. Yang pertama itu ada nama pengarang, dan ada juga judul, ada juga tahun terbit, dan ada penerbit, ada juga daftar isi, daftar lampiran, isi, ringkasan buku, keunggulan buku, kelemahan buku, kesimpulan, daftar pustaka, dan juga lampiran. Ringkasan isi butir penting buku pengayaan non-fiksi yaitu dari suatu pengayaan dapat disusun menjadi sebuah laporan penting. Dapat juga dibentuk sebuah ringkasan langkah dan dapat juga dibuat sebagai ringkasan yang terdapat ada 4. Yang pertama itu mencatat butir pokok teks yang telah ditemukan, dan yang kedua mengurutkan butir-butir pokok, dan yang ketiga menulis butir-butir menjadi kalimat yang mudah dipahami, dan yang keempat menyatukan kalimat agar menjadi utuh. Langkah-langkah membuat laporan membaca buku pengayaan. Yang pertama, buatlah format laporan mengidentifikasi butir-butir penting buku pengayaan terlebih dahulu. Dan yang kedua, mulailah mengisi identitas buku pengayaan tersebut. Yang ketiga, bacalah sekilas daftar isi buku pengayaan untuk mengetahui pembahasan yang terdapat di dalamnya. Dan yang keempat, majalah materi setiap bab dan dirumuskan menggunakan bahasamu sendiri pada format laporan tersebut. Jadi, itulah poin-poin penting dalam pembuatan penulisan pengayaan buku non-fiksi. Jadi, Ibu harap jika ada yang kurang paham, tolong ditanyakan biar sama-sama kita bahas di forum ini. Tidak usah perlu takut, dan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar kalau kita sudah tahu. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang bakalan bertanya kepada saudara-saudari semua. Ibu ucapkan terima kasih.